Musa tercantum dalam Al-Quran namanya sampai 129 kali. Di bawah Nabi Musa ada Nabi Ibrahim terulang sampai 62 kali. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa cuma 16 kali. Sedangkan Nabi Muhammad secara nama langsung terulang cuma 4 kali ya. Tetapi sebetulnya Nabi Muhammad paling sering disebut karena ada ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ada anta, ada ka, itu kepada Nabi Muhammad terus. Kita awali dengan surat Al-Qasas ayat 7. Saya bacakan sekilas, tidak akan dengan bacaan yang tadinya. Kalau yang tadi meriwayat Khalaf dari Hamzah, biar Masjid Nurul Masyik tidak asing dengan beberapa riwayat yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Jadi bacaan tadi itu yang diajarkan Allah melalui Jibril kepada Rasul. Jadi sekian banyak bacaan yang diterima Rasul dari Jibril dari Allah, namun yang lebih populer di kita salah satu dari sekian banyak. Sekian banyak itu berapa banyak? Duka teing berapa banyak lah gitu. Yang jelas istilah hadisnya nuzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Apa mana 7 huruf? Bukan alif, ba, ta, sa, jim sampai 7, bukan. Tapi angka 7 dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak bermakna. Antara lain seperti sab'a samawat, 7 langit, ya mungkin dapat dipahami multi langit. Demikian juga 7 huruf, multi huruf. Antara lain seperti tadi. Mungkin yang biasa kita baca adalah membaca apa? Fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa takdzibun. Kalau untuk riwayat Khalaf dari Hamzah, wa qulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa takdzib fi dhalalin kabir. Itu adalah riwayat Khalaf dari Hamzah. Sementara kalau riwayat Warash lain lagi. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa. Itu beda lagi ya. Itu masih dari Rasulullah semuanya. Indahnya Al-Quran, sekian banyak aturan membaca tersebar ke seluruh dunia. Hingga saat ini para pemelihara sudah Allah siapkan. Para penghafal Al-Quran bukan cuma satu riwayat, tapi sekian banyak riwayat digunakan dalam sholat. Dan para ahli Al-Quran membaca dengan berbagai riwayat dalam sholat untuk 30 juz lancar-lancar saja itu. Gak sampai mikir aduh kemana ya, takut ketukar, enggak. Lancar-lancar saja. Ya antara lain adalah seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin di sini atau di tempat yang lain, yang sering membaca dengan beberapa riwayat dalam sholat surat apapun dari 30 juz itu Syekh Abdul Rashid Sufi. Itu kalau dibuka di YouTube, Syekh Abdul Rashid Sufi ketika dia membaca Al-Quran saat menjadi imam di Suriah, dia menggunakan Ibnu Amir karena Ibnu Amir orang Suriah. Ketika dia menjadi imam di Baghdad atau di Irak, dia gunakan riwayat Waras karena Waras adalah dari sana. Atau Abu Amrin dari sana, bukan Waras. Kalau Waras dari Mesir. Begitulah dia. Luar biasa Al-Quran, subhanallah. Kita diberi nikmat oleh Allah beriman kepada Al-Quran. Baik, kita awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ini dibaca 2 harokat, boleh juga 4 harokat. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Boleh juga 6 harokat. Wa auhayna ila ummi Musa
ana rdi'i. Nah, kalau 6 harokat begitu bacanya. Jadi kalau yang biasa kita 6 apa bagaimana tuh? Itu sebetulnya yang biasa di sini itu 4 semestinya. Kalau yang 6 adalah Hamzah atau Warash. Nah, kalau Hamzah membaca ana rdi'i, Warash juga ana rdi'i. Kalau Hamzah Ummi Musa ana rdi'i. Kalau Warash Ummi Musa, 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 Muse. Bisa mengikuti enggak ya? Enggak usah dah. Kalau susah-susah enggak usah. Satu aja dulu. Subhanallah, kita membaca seperti ini untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada wahyu yang terpelihara segala-galanya, membuktikan hakikat kebenaran Al-Quran. Wa awhayna, dan telah kami wahyukan. Kami, Allah menggunakan kata kami litta'zim, untuk supaya kita merasakan benar keagungan Allah, kemuliaan Allah. Allah berfirman kami, bukan berarti lebih dari satu. Tetap Allah adalah Maha Esa. Wa awhayna, dan telah kami wahyukan ila ummi Musa, kepada ibunda Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi dapat wahyu, ya. Tapi ibunya bukan Nabi. Ibunya bukan Nabi karena tidak ada yang Allah angkat dari kaum wanita untuk menjadi Nabi. Mungkin ibu-ibu cemburunya, enggak usah cemburu. Justru ibu-ibu itulah melahirkan para Nabi. Hormatnya luar biasa, menjadi yang mengurus para Nabi, yang menyusui para Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran ada seorang ibu yang disebut namanya, yaitu Maryam, yang melahirkan Nabi Isa. Dan hanya Isa yang disebut-sebut nama ibunya. Tidak ada nabi yang lain yang disebut-sebut nama ibunya. Nabi Isa lah disebut nama ibunya, Isa bin Maryam. Wa auhayna ila ummi Musa, dan telah kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa. Apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Wahyu di sini bukan wahyu untuk disebarluaskan sebagai risalah. Tapi wahyu yang dimaksud adalah Allah tanamkan ke dalam kalbu ibunya Musa untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang sangat bermakna bagi kepentingan dirinya dan kepentingan putranya. Diterangkan dalam qasas Al-Quran bahwa Fir'aun dengan keputusan utamanya, bukan kepres tapi kefir, ya, keputusan Fir'aunnya bahwa setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel, yang lahir tanggal sekian, mungkin tanggal ganjil, hendaklah harus dibantai, harus dibunuh. Kenapa tidak setiap hari? Mulanya setiap hari. Hari apapun, tanggal berapapun, lahir anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Kenapa kok sampai setega itu? Soalnya Fir'aun bermimpi bahwa dia akan digulingkan kedudukannya, kerajaannya oleh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Maka dia keluarkan keputusan, soalnya jangan sampai ada anak laki-laki lahir dari Bani Israel kecuali harus dibunuh. Kemudian setelahnya setiap hari anak laki-laki terdengar lahir dibunuh. Keluarga Fir'aun, orang-orang dekat ke Fir'aun mengeluh. Wah, kalau anak laki-laki semuanya dari Bani Israel dibunuh, terus siapa yang akan nyangkul, siapa yang akan kerja keras, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat? Akhirnya udahlah kalau gitu selang-seling aja. Pas ternyata Musa lahir pada hari yang sebetulnya keputusan harus dibunuh. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sangat dianggap berbahaya oleh Fir'aun justru lahir terpelihara.
Maka ibunya Musa pas melahirkan Musa berat sekali. Waduh, jangan sampai nangis bayiku. Kalau kedengaran sama tetangga, kedengaran sama mata-mata, kedengaran sama petugas-petugas Firaun, kedengaran sama Pak RT, sekretaris RT, wah bahaya nih. Nah, dilaporkan umpamanya, ya otomatis lah RT kan harus punya daftar anggota baru kan. Wah, ini bahaya juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibunya, sudah, jangan bimbang gelisah. Sekarang persiapkan bagi putra kamu apa yang harus persiapkan ya Allah. Ardi'ihi, kasih ASI secukupnya. ASI sebagai bekal. Bekal untuk berapa lama itu kami yang ngatur, kau laksanakan perintah. Kita juga harus begitu kepada Allah itu. Yang penting kita laksanakan perintah Allah, urusan hasil Allah yang atur. Kita kadang-kadang beriman kepada usaha ya, bahaya ini. Usaha itu kita laksanakan atas perintah Allah. Tidak kita imani usaha kita akan mencapai hasil, enggak. Yang harus kita laksanakan adalah laksanakan perintah dengan berniat semata-mata mencari ridha Allah. Urusan hasil Allah yang mengatur. An ardi'i, terus bagaimana ya Allah setelahnya aku susui putraku dan sudah kenyang ini, bagaimana cara menjaga keamanan keselamatan putraku ini? Allah berfirman, fa idza khifti alaihi, apabila sudah engkau susui dengan cukup, dengan kenyang, engkau merasakan khawatir akan nangis, akan ketahuan tetangga, fa alqihi fil yammi, sekarang persiapkan kayu, tabut, kemudian langsung anak dibungkus, dirapihkan, disimpan di kayu. Terus bagaimana? Fa'alqi fil yami, lemparkan ke ombak. Di rumah saja sangat khawatir, harus dilemparkan lagi. Gimana ya? Di rumah menjaganya susah. Bagaimana kalau dilemparkan ke atas ombak? Al-yammi, ombak yang ada yang mengatakan ombak lautan, ada ombak sungai Nil. Tapi yang lebih dekat makna di sini al-yam adalah sungai Nil. Karena sungai Nil airnya kan begitu besar. Fa'alqi fil yam, ini ada perintah. Ardi'i dan alqi. Ya, susui dia secukupnya dan lemparkan. Dan ini juga pelajaran buat ibu-ibu muda yang masih produktif. Ternyata bekal utama bagi bayi adalah ASI ya. Sebelum yang lain-lain. ASI bukan susu sapi. Fa'alqihi fil yammi, dilemparkan ke atas ombak. Itu perintah 2 dan larangan 2. Wala takhafi wala tahzani. Engkau jangan merasa khawatir. Enggak khawatir bagaimana ya Allah kalau sekiranya memang jauh dari aku pasti sedih. La tahzani, jangan kau bersedih. Subhanallah. Dibekali ibunda Nabi Musa untuk tidak bersedih hati, tidak takut. Caranya bagaimana ya Allah agar aku tidak merasa takut, tidak merasa sedih? Allah tegaskan, inna radduhu ilaik. Kami pasti mengembalikannya kepadamu. Inna radduhu, kata raddu, kata sifat. Artinya benar-benar akan dikembalikan kepadamu anak ini. Sehingga engkau nanti akan menyusui dengan keadaan tenang dan aman tanpa ada rasa khawatir dan takut. Inna radduhu ilaik. Bukan cuma sampai di situ, waja'iluhu minal mursalin. Dan tidak sebatas hanya kembali kepada pangkuanmu. Engkau akan merasakan nikmat menggandeng bayimu. Tidak sampai di situ. Ini ibunda Nabi Musa bukan seorang rasul, bukan seorang nabi kan. Dan tidak disebut juga sebagai ahli dakwah. Enggak. Wanita biasa. Tapi Allah Maha Kuasa mengangkat derajat seorang wanita yang tidak dikenal dengan anaknya. Yang betul-betul menjadi panutan bagi seluruh umat manusia pada zamannya. Dan Nabi Musa ini adalah merupakan
teladan dalam berjuang, teladan dalam keberanian, teladan dalam istiqamah menyampaikan ajaran Allah. Dan juga nanti pada saat kita membahas Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi, dan juga Nabi Musa adalah teladan dalam hormat kepada guru. Nanti insya Allah pada saatnya kita bahas. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami pasti menjadikannya sebagai salah satu dari yang diutus. Artinya ibunya Nabi Musa sudah mengenal yang disebut dengan Rasul. Maka ketika diberitakan kepada ibunya bahwa anak ini adalah termasuk golongan Rasul, bahagia luar biasa. Sehingga ketika berjauhan dengan bayi, kadang-kadang muncul sedih, berat, tapi ingat lagi Rasul. Pasti akan ketemu lagi. Tapi bagaimanapun yang namanya jauh dari anak berat kan? Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga berat. Kok pakai jangan-jangan? Iyalah, ibu-ibu lebih merasakan berat daripada bapak-bapak. Nah, ketika sudah dilemparkan ke atas air yang begitu mengalir terus, beratnya luar biasa. Kenapa kok dilemparkan ke air? Supaya aman. Bagaimana bisa aman? Allah yang ngatur. Caranya jangan tanya-tanya, iman saja. Karena kalimatnya juga inna radduhu, kami yang mengembalikannya. Harus beriman. Maka ketika tabut tadi di atas kayu itu ada bayi terus terapung di atas lautan atau di atas ombak, faltaqatahu ahlu Fir'aun. Yang sangat ditakutkan oleh ibunda adalah kalau ketahuan sama petugas-petugas Fir'aun. Ternyata bukan sekedar ketahuan, tetapi ditemukan oleh keluarga Fir'aun. La haula wala quwwata illa billah. Cukup berat. Inilah skenario dari Allah. Luar biasa, tidak terjangkau oleh akal kita bagaimana Allah menyelamatkan Musa. Karena itu kita ambil pelajaran dari peristiwa sebelum sampai cerita yang panjang ini. Maka kita ketika menghadapi sekian banyak masalah pribadi, keluarga sampai tingkat nasional, ada hubungan keimanan, itu jadikan pegangan utama. Usaha itu pelaksanaan kewajiban. Ada orang yang berceramah, BBM naik, gak ngaruh. Kita sudah dikasih jaminan rizki dari Allah, gak usah demo. Betulkah begitu? Hak Allah kita imani, hak akal kita gunakan. Komunikasi dengan sama manusia kita harus proses. Gak bisa urusan naik adalah dengan iman, itu mah dengan akal. Tapi urusan rezeki Allah, urusan naik akal, harus digunakan semuanya. Islam itu mengajarkan kepada kita ajaran yang universal, komprehensif, integral. Gunakan iman, gunakan ilmu, gunakan amal. Ada hak rakyat, ada hak masyarakat, ada kewajiban pemerintah, itu harus dibahas. Kemudian hak keimanan jangan sampai diganggu. Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan adanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dicari, tunggu aja turunkan? Enggak begitu. Jadi jelas para demonstran mengajukan protes tentang BBM naik, ya harus kita doakan mereka. Jangan sampai dilarang. Kalau tidak ikut ya doakanlah gitu. Agar mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan niat dalam berjuang. Dan kalau ikhlas niatnya, Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Sebab niat mereka jelas untuk menuntut hak. Ya, itu adalah berbeda mungkin dengan sekian banyak orang yang berbicara, gak usah kasih demo. Sudah dijamin Allah yang memberi rezeki kepada kita saat harga naik dan saat harga turun. Betul, itulah keimanan namanya.
Tapi ada usaha, ada iman, ada ilmu, ada amal. Kita diberi oleh Allah 3 bekal utama: perasaan, keyakinan, dan pemikiran. Keyakinan diisi dengan keimanan, pemikiran diisi dengan ilmu, perasaan diisi dengan harap dan takut. Dan yang paling pasti yang kita harapkan akan dicapai adalah surga. Yang paling pasti yang harus kita jauhi, yang kita takuti adalah siksa. Adapun di dunia ditakuti ataupun diharapkan, nggak ada yang memberikan jaminan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, faltaqatahu alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Kalimat alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Alu atau ahlu. Dalam bahasa Arab, hamzah dengan ha biasa ditukar-tukar. Jadi ahlu dengan alu itu juga. Makanya kalimatnya wa ala alihi wa ashabihi. Bisa juga wa ala ahlihi wa ashabihi. Fataqatahu alu Fir'aun, maka keluarga Fir'aun ternyata yang menemukan Musa yang sedang terapung di atas sungai Nil. Maka diambilnya. Oh, keluarga Fir'aun yang ngambil. Itu yang paling ditakuti ibunya. Tapi Allah punya program lain. Justru bayi ini harus diambil oleh keluarga Fir'aun. Supaya apa? Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Supaya Allah punya program terbukti nanti di masa mendatang. Sebagaimana Allah sudah menjelaskan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun akan terguling oleh anak laki-laki dari keluarga Bani Israel. Nah, inilah dia. Maka akan terbukti nanti aduan, inilah yang diambil itu adu. Wahazanan, yang membuat sedih bagi keluarga Fir'aun nanti di masa mendatang. Ceritanya masih panjang ini. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman. Haman bukan nama orang, tapi jabatan. Kalau sekarang di kita ada presiden, di Brunei ada raja, di Saudi ada malik, maka di Mesir ada Fir'aun. Dan Haman, kalau di kita ada apa? Ada Kapolri, ada kalau ABRI apa? Iya, Panglima ya. Iya. Panglima ABRI. Nah, Haman itu panglima itu. Tapi bukan Panglima ABRI, Panglima Rif, pakai rifnya. Mesir, Rim. Angkatan Bersenjata Republik Mesir ini. Ya. Wa junudahuma, dan tentara-tentara Fir'aun dan Haman ini kanu khati'in. Mereka jelas-jelas dalam posisi salah dalam segala hal. Salah dalam berkeyakinan, salah dalam berfikir, dan salah juga dalam mengambil keputusan. Khati'in, salah segala-galanya. Wa qalat imra'atu Fir'aun, perempuan Fir'aun. Ini kalimatnya perempuan Fir'aun. Yang dimaksud istri Fir'aun. Tetapi tidak menggunakan zaujah Fir'aun. Dalam Al-Quran ada kata zaujah, ada kata imro'ah. Untuk Fir'aun imro'ah. Untuk Nuh juga imro'ah. Imro'ah itu perempuan. Tapi kalau untuk Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Untuk Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nabi qul li azwajik. Apa bedanya zaujah, zauj dengan imro'ah? Al-Quran menggunakan kata imro'ah untuk Fir'aun, untuk Nuh, dan juga untuk Nabi Zakaria.
Sementara untuk Nabi Adam, untuk Nabi Muhammad adalah dengan az-zawj. Zawj itu pasangan. Berarti ada keserasian. Makanya Nabi Adam dengan Hawa jelas, bahkan tidak disebut nama Hawa dalam Al-Quran, tapi zawj saja cukup. Nabi Muhammad juga disebut azwaj, banyak istri Nabi Muhammad, tapi tidak ada satu pun namanya disebut. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika in kunna turidna al-hayata ad-dunya. Ketika disebut zauj dalam Al-Quran itu menggambarkan ada keserasian hidup. Satu akidah, satu arah, satu tujuan. Sedangkan Fir'aun bersama Imro'ah di sini enggak searah. Karena yang dimaksud dengan Imro'ah di sini adalah Asiyah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid, dan dinyatakan dalam kisah Al-Qur'an oleh para ahli bahwa Asiyah ini wanita Fir'aun yang diistimewakan oleh Fir'aun karena memiliki sekian banyak keistimewaan, dan secara fisik tidak pernah terganggu. Artinya bersebahagian lain masih gadis. Itu Asiyah. Karena itu disebutnya Imro'ah, tidak sejajar, tidak seakidah. Bahkan di dalam surat At-Tahrim disebutkan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Perumpamaan Allah berikan kepada kita tentang kehidupan berumah tangga. Wanitanya mukminah, laki-lakinya kafir, yaitu Fir'aun. Wanita yang hidup bersama Fir'aun ini fasilitasnya luar biasa. Bagi yang pernah ke Mesir, lihat di Luxor, tempat Fir'aun, gedungnya luar biasa, dibuat dari batu. Bukan batu dipasang pakai semen, bukan, tapi gunung batu granit ditatah jadi rumah, jadi gedung. Sehingga dari ujung sana ke ujung situ tuh satu kesatuan batunya itu. Kemudian di dalamnya ada kolam renangnya juga. Itulah rumah Fir'aun. Disitulah tinggalnya istri-istri Fir'aun. Kemudian sampai saat ini masih ada di museum. Kursi itu dibuat mungkin dari dalamnya nggak tahulah, tapi dibungkus dengan emas murni. Kemudian ranjangnya, dipannya juga masih sampai saat ini dipelihara di museum, dibungkus pakai emas. Kurang apa lagi ya Asiyah ini, fasilitas yang disiapkan oleh suami, tapi ternyata tidak patuh, tidak tunduk kepada Fir'aun, tapi tunduk dan patuh kepada pencipta Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berkata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, aku sudah disediakan oleh suami fasilitas kehidupan yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Tapi kan pasti sebentar lagi gue akan ditinggal wafat. Maka aku mohon ya Allah, engkau sediakan rumah di surga saja. Aku tidak tertarik dengan hal ini. Tapi kan itu yang disediakan oleh suami kamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari bahaya suamiku. Oh, bahayanya begitu tuhnya. Coba tuh. Rabbi ibnili indaka baitan fil wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amali, selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Itulah Asiyah. Nah, ini dia tentunya karena belum pernah digauli sebagaimana biasa yang lain, maka wanita ini belum punya anak. Ketika menemukan bayi,
didapat dari sungai, oh bahagianya luar biasa. Dibawa oleh keluarga Fir'aun, diserahkan ke dia, oh luar biasa senangnya, aku punya anak. Yang namanya wanita jangankan sudah punya suami, belum punya suami saja cinta anaknya melebihi daripada pria kan ya. Sejak kecil bahkan anak-anak wanita itu senang anak coba. Kalau enggak punya anak, enggak bisa gendong, ya boneka lah digendong. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Rasulullah waktu itu masih kecil, oleh Rasulullah dibiarkan Aisyah main boneka. Karena itu sampai saat ini yang namanya boneka beda hukumnya dengan patung. Rumah-rumah yang ada patungnya perlu diwaspadai, takut mengganggu akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna ahwanan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang sangat berat siksaannya nanti di akhirat adalah para pembuat patung. Pembuat patung secara mutlak. Nah, perlu para ulama di sini mengkaji. Tentu untuk apa dibuatkan patung itu. Jadi pada zaman dulu patung umumnya adalah untuk disembah. Maka Rasulullah mengingatkan jangan sampai menganggap enteng membuat patung. Tapi bagaimana kalau patung di ilmu kedokteran? Oh, beda lagi. Untuk pendidikan kan beda, itu tidak disamakan itu. Nah, kita lanjutkan. Perempuan Fir'aun yang dikenal namanya Asia mendengar ada bayi datang dibawa oleh keluarga, langsung disambutnya dan disampaikan kepada Fir'aun, Fir atau On gitu ya, ini anak lucu sekali, aku ingin punya anak, aku ingin menjaganya, memeliharanya. Terlihat wajah Fir'aun ketakutan. Jangan-jangan ini akan membunuh aku nih. Kata Fir'aun, enggak boleh. Maka perempuan ini dengan tampilan yang menyejukkan membujuk Fir'aun untuk supaya melindunginya. Dia berkata, qurratu ainin li, ini menyejukkan kalbuku, menenangkan jiwaku, melembabkan dadaku. Pokoknya aku mohon jangan kau ganggu anak ini. Ini aku betul-betul senang sekali dengan anak ini. Ini menenangkan hatiku. Walaka, dan buat engkau juga. Kenapa perempuan Fir'aun tidak berkata qurratu ainin lana, ini akan menyenangkan kita? Enggak pakai kita. Tahu lah gitu. Untuk Fir'aun mah enggak, tapi buat aku. Tapi demi menjaga komunikasi, maka dia berkata qurratu ainin li walaka. Ini akan menjadi penyejuk kalbu, menjadi penghibur buat aku dan buat engkau juga. Yuk kita sama-sama lah bermain dengan bayi yang sangat lucu ini. Maka Fir'aun tetap mengatakan enggak, bunuh. Maka perempuan berkata, la taqtuluh, jangan kau bunuh dia. Aku mohon jangan kau bunuh dia. Dan kalimatnya la taqtuluh, tidak la taqtulhu. Padahal larangan ini ditujukan kepada seorang. Kalau bahasa Arab la taqtulhu, kalau kepada seorang. Kalau kepada orang banyak la taqtuluh. Tapi kenapa menggunakan kalimat banyak? La taqtuluh, penghormatan sebagai seorang istri kepada suami. Ya bagaimanapun dia hormat oleh masyarakat, walaupun di hadapan Allah sangat hina. Karena dia adalah musuh Allah, tapi oleh masyarakat sangat dihormat. Dan Rasulullah SAW juga dulu begitu kan. Ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi kelihatan sudah ada tanda-tanda masuk Islam, Rasulullah menghormat Abu Sufyan dengan kalimat,
Siapa yang menutup pintu rumah Abu Sufyan akan mendapatkan kehormatan. Siapa yang ini buat Abu Sufyan akan diagung. Wah, itu senang sekali Abu Sufyan dibilang gitu tuh. Ya, dengan dihormat Rasulullah, maka Abu Sufyan mendekat kepada Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Nah, demikian Asiyah menghargai kedudukan Firaun di hadapan masyarakat tanpa mengurangi keyakinan. Tetap keyakinan Firaun ini musuh ini. Karena itu saat ini berbeda. Aku menjaga bayi ini dan Firaun ingin membunuhnya. Maka dia berkata, la taqtulu asa ayyan fa'ana. Nah, sekarang setelahnya berkaitan dengan masalah action Firaun akan membunuhnya, maka perempuan berkata, jangan kau bunuh dia. Boleh jadi dia sangat bermanfaat buat kita. Kalau tidak terbukti, belum ada bukti-bukti akan bermanfaat, pokoknya sangat berguna kalau kita jadikan dia sebagai anak kita. Au nattakhidahu walada. Kita jadikan, kita angkat anak angkat kita, diadopsi oleh kita. Iya, terus kalau kita mengangkat dia sebagai anak kita, sementara sudah dikeluarkan keputusan bahwa semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus kita bunuh, apa kata dunia dong? Apa kata media? Maka si perempuan berkata, wahum la yashurun. Itu mah bisa diatur lah. Media kan kita yang menguasai. Iya. Gimana kita ngatur lah gitu urusan itu mah. Gampang-gampang saja. Kalau kata kita A, semuanya media berkata A, gampang. Dan saya masih ingat dulu salah seorang dosen politik. Dia berpidato di hadapan para politisi tertentu. Dia mengatakan, sekarang di dunia sudah diketahui bahwa berita yang bisa diterima oleh masyarakat itu bukan berita benar, tapi berita yang disampaikan oleh pemberita banyak. Perbanyak sumber berita, entah salah atau benar, itu yang akan diterima oleh masyarakat. Nggak apa-apa, orang tahu bahwa kita bohong. Mereka nggak akan lagi memperhatikan isi berita, tapi siapa yang menyampaikan berita. Itu saja kita kerjakan sekarang. Yuk kita kuasai media supaya menyampaikan berita kita. Walaupun rakyat tahu bahwa kita bohong, nggak masalah. Begitulah ungkapan seorang politisi di Indonesia ini. Ya Rabbana, begitulah dunianya. Tapi kalau di akhirat kan nggak begitu. Sekecil apapun yang namanya berita dusta akan terbongkar. Bahkan tidak diberitakan oleh media, tetapi hati berdosa akan terbongkar juga. Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida. Ada 3 kelompok manusia yang dikenal di dunia sebagai orang baik, ahli surga, tapi ternyata Rasul menegaskan mereka yang paling duluan disiksa di akhirat. Apa itu? Yang pertama, yang dikenal sebagai orang yang selalu berjuang, berjihad bersama orang-orang muslimin, berperang melawan orang-orang kafir sampai mati di medan perang. Oh, mati syahid dong. Itulah pandangan manusia. Dan setelahnya diperiksa di mahkamah yang maha agung, pengadilan yang maha tinggi, diperlihatkan kepadanya sekian banyak karunia Allah yang telah dia terima di dunia. Lalu ditanyakan kepadanya, bukankah ini karunia yang telah kalian terima? Iya. Dipakai apa saja oleh kamu? Aku gunakan kekuatanku untuk berperang melawan orang-orang kafir bersama kaum muslimin karena engkau ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu. Bohong gimana ya Allah? Dengarkan nih rekaman hati kamu. Mana ada saat ini manusia sehebat bagaimanapun mampu membuat alat rekam hati. Gak ada yang mampu membuat rekaman hati.
Alat rekam saat ini hanya merekam fisik dan suara. Suara hati enggak. Tapi nanti di akhirat suara hati kita akan terdengar. Duh, sangat mengerikan ya. Ketika kita berkata bohong, orang percaya kepada perkataan kita. Tetapi rekaman nanti di akhirat akan terdengar oleh kita. Malunya nanti di akhirat terdengar oleh masyarakat seluruh dunia, oleh semua makhluk. Kemudian kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Kedua orang yang rajin mencari ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an. Diperlihatkan kepadanya setelahnya mati, suara kamu, kecerdasan kamu, kepandaian kamu menyusun kalimat membuat orang sekian banyak kagum dengan tutur katamu. Bukankah ini yang kau terima, kenikmatan ini? Iya ya Allah, dipakai apa saja oleh kamu. Aku gunakan untuk menyebarkan ajaran engkau karena engkau. Aku gunakan untuk membaca Al-Quran karena engkau. Bohong, kata Allah. Kadzabta. Dengarkan rekaman kamu dulu, rekaman hati. Setelahnya terbukti memang bukan karena Allah, maka Allah tegaskan, engkau berjuang supaya mendapatkan gelar pahlawan. Engkau mengajarkan ilmu supaya mendapatkan gelar alim besar, mubaligh kondang dan lain sebagainya. Engkau membaca Al-Quran supaya mendapatkan gelar qari terkenal dan lain sebagainya. Dan orang sudah berkata seperti itu. Ketiganya adalah orang yang mendapatkan harta kulla asnafin minal mal. Rajulun atahullah asnafan minal mal. Berbagai macam jenis harta dia terima. Orang lain punya pabrik, aku harus punya. Orang lain punya apalagi, aku harus punya. Dan didapat semuanya. Dan disalurkan kepada masyarakat. Pembangunan masjid, pesantren, madrasah, sosial, semuanya disumbang. Sampai mau habis hartanya menjelang dia mati. Dihadirkan nanti di akhirat kekayaan yang begitu berlimpah. Ditanya, bukankah ini harta yang kau terima di dunia dulu? Iya. Dipakai apa saja? Tidak ada kesempatan untuk infak di jalan engkau kecuali aku manfaatkan ya Allah sampai habis harta aku. Bukan karena engkau, bukan karena aku, bukan. Tapi karena engkau ingin mendapatkan gelar dermawan. Atau ingin mendapatkan suara. Ini agak sensitif kalau sudah itu tuh. Iya. Jadi subhanallah, kita diberi nikmat iman, alhamdulillah, tidak akan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wahum la yash'urun. Nah, tadi belum selesai hadis. Fasuhib ala wajhi faulqiya finnar. Maka 3 kelompok tadi ditarik wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Sangat mengerikan ya. Aduh. Mari kita luruskan niat setiap kali berbuat yang baik. Kalau berbuat yang buruk mah enggak perlu pakai niat baiknya. Yang perlu niat baik itu adalah amal baik. Kalau amal buruk bagaimana kalau diniatkan baiknya? Tetap buruk lah. Ada dulu orang yang ngajak seorang ustadz di Jakarta nih, sedang melakukan tugas ke Jakarta beberapa kelompok. Malam datang ketuk pintu di hotel. Kiai, apa Pak? Kita malam ini kan kosong, nggak ada acara. Iya. Kenapa gitu? Yuk jalan-jalan. Jalannya kemana? Ya cari diskotik dah. Coba ngajak Kiai ke diskotik. Salah. Nggak salah nih kok manggil saya. Kenapa salah? Lah, saya mah gak pernah mengenal itu. Lah Kiai, ya tuh sekali-kali lah kita ke diskotik. Kita itu adalah bawa amanat dari Allah nih. Kan tergantung niat. Kiai juga bilang, apapun perbuatan kita itu tergantung niat. Kita niatkan ibadah kok. Si Kiai bingung harus ngomong apa nih dengan si bapak seperti ini nih. Akhirnya si Kiai berkata, Pak, perbuatan buruk tidak akan terhapus dengan niat baik, tetap buruk. Yang perlu niat baik itu adalah amal baik. Kalau amal buruk mah gak perlu pakai niat, tetap saja buruk.
Itu min kali plus tetap aja min lah gitu. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi wahum la yash'urun, sudah kita programkan jangan sampai mereka tahu kalau kita ini adalah punya anak laki-laki. Enggak tahu dari mana ini anak laki-laki ini. Pokoknya aku senang, aku sayang nih anak ini, lucu banget, ganteng banget. Nabi Musa. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ada fuad, ada qalbi. Ya, ini ada dua makna ini. Maka fuadnya ibunya Musa betul-betul merasa kosong sekali. Enggak punya ya perasaan gimana lah, jalan di bumi rasanya enggak napak gitu ya. Mau makan enggak bisa ada nafsu makan enggak ada, tidur enggak bisa, farigha, betul-betul kosong. Bayangan ke depan harus bagaimana, terutama setelahnya mendengar bayinya berada di istana. Itu yang sangat ditakuti. Apakah masih hidup? Tapi Allah sudah menyebutkan Rasul dia akan dikembalikan. Tapi harus bagaimana saat ini? Dia ada di sana. In kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir saja ibunda Nabi Musa ingin memperlihatkan kepada istana ini ibunya anak. Kalau itu diungkapkan, apa yang terjadi? Bahaya. Tapi ini tidak kuat gitu. Nanti kalau umpamanya disiksa atau dibunuh, oh enggak, kalau dibunuh, disiksa bagaimana? Itu yang ngeri. In kadat, tetapi dipantau aja dulu deh. In kadat latubdi bihi. Allah Subhanahu wa taala menahan ibunda Nabi Musa jangan sampai tampil mendekat ke istana. Harus bagaimana? Arbatna ala qalbiha. Allah Subhanahu wa taala menguatkan ke dalam kalbunya keimanan. Ketika mau punya keinginan ingin datang ke istana, oleh Allah ditahan. Enggak. Kau beriman, dia Rasul. Kau beriman kepada kami, kami akan mengambil alih kembali kalimat kepada kamu. Inna raduhu ilaik. Tenangkan hatimu. Nah, di sini ada fuad, ada qalbu. Kalau saya perhatikan terjemah bahasa Indonesianya, ini sudah saya bahas dalam pembahasan surat Al-Mulk, surat Tabarok ini. Saya cari. Jadi dalam bahasa Quran ada fuad, ada qalbu, ada sadr. Saya temukan terjemahnya sama. Padahal tentunya berbeda ya. Antara fuad dengan di sini tatma'innu qulubu min dzikrillah. Wa asbaha fuadu ummi Musa, hati ibu Musa menjadi hampa. Sungguh hampir saja dia mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anaknya. Seandainya kami tidak meneguhkan hatinya. Fuad hati, qalbu juga hati. Yang tepat yang mana ini hati ini, fuad apa qalbu? Nah, kalau ada orang yang membaca Al-Quran begitu bagus suaranya, iramanya sangat pas. Di sini ada seorang muslimah, di sini ada seorang non muslim, dan dia artis.
lalu mendengarkan Al-Quran. Kira-kira yang mudah menangis yang mana nih? Ya, ini artis sudah biasa nangis, tersentuh, mendengar nyanyi nangis gitu kan. Nah ternyata terlihat yang muslimah kagum dengan bacaan dan beriman bahwa inilah firman Allah. Yang si artis dia meneteskan air mata. Padahal dia tidak beriman. Apa yang membuat si artis ini menangis? Fuad. Bukan qalbu. Sekarang banyak sekali di barat para pemuda berdakwah dengan membawa handphone kemana-mana, pakai handset, kemudian langsung dicegat orang. Bang, minta waktu sebentar. Ada apa? Tolong dengarkan sebentar. Pas diperdengarkan Al-Quran, tiba-tiba ada yang berlinang air mata. Ketika selesai, cabut. Gimana rasanya? Gak tahu saya. Pertama kali saya mendengar nyanyian seperti ini. Saya rasanya dibawa ke alam lain. Memberi harapan besar buat saya ke depan. Ngerti enggak? Gak ngerti saya. Tahu itu apa? Gak tahu juga. Setelah diterangkan, ini adalah bacaan kitab suci umat Islam namanya Quran. Tercengang dia. Hah? Quran? Sampai dari situ banyak sekarang orang yang masuk Islam. Sekarang kan beritanya di Italia banyak yang masuk Islam ya. Ribuan. Di Prancis, di Jepang, subhanallah. Fuad yang pertama-tama tersentuh oleh mereka sebelum qalbu. Setelahnya fuad tersentuh juga qalbunya. Nah ibunya Musa sempat fuadnya itu terasa kosong hampa. Namun qalbunya tetap terisi keimanan. Sehingga tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Nah, saya kumpulkan di sini ada kalimat fuad, ada kalimat qalbu. Nah, ada sudur. Di sini sudur, sodrun juga diartikan hati. Kemudian qulub diartikan juga hati. Tapi kalau di sini ada sudur, ada dada. Jadi begitulah terjemah ya. Makanya sering saya mengingatkan diri saya sendiri itu. Terjemah karya para ulama alhamdulillah sangat membantu kita memahami Al-Quran. Tapi jangan diimani. Tapi membantu. Yang kita imani yang diterjemahkannya saja Al-Quran. Sebab terjemahan adalah pemikiran manusia yang tidak luput dari kemungkinan-kemungkinan. Mungkin tepat, mungkin tidak tepat. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal munzirin. Kalaulah Allah tidak menguatkan imannya di dalam qalbu, tentunya ibunya Nabi Musa sudah tampil di istana memperjelas siapa ini benar anak saya. Oh iya, langsung mungkin akan merangkulnya mauluknya, bisa bahaya itu. Bisa dibunuh langsung anak itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya skenario bagaimana. Tentunya sebagaimana seorang mukmin yang lainnya ada hubungan dengan Allah, keimanan, hubungan dengan anak, perasaan, dan hubungan dengan akal, langkah apa yang masih ditempuh agar dapat diketahui dan proses apa yang mesti dilakukan agar anak bisa kembali kepada pangkuannya. Jawabannya bulan depan. Iya, udah jam 6 nih. Iya, ini jawabannya nih. Qalat li ukhtihi qussi fa basrat bihi an junbi wa hum la yash'urun.
Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini materinya. Tapi kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, masih ada waktu 2 menit. Dan insya Allah poin-poin pentingnya ini nanti akan dimasukkan ke Instagram dan juga YouTube, karena saya tidak bawa kamera. Ya mungkin kalau ada yang bagus nanti minta, tapi kalau kurang ya sama-sama, tapi suara saya bawa nanti. Dan sekarang media yang saya gunakan adalah akun Instagram Cahaya Huruf Al-Quran. Silakan dibuka dan mau bilang di follow nggak enak juga. Demikian juga di YouTube saya gunakan pakai Cahaya Huruf Al-Quran, karena ya dulu suka pakai Magdis TV, tapi ada yang ngehack. Padahal sudah banyak itu penggunanya, tapi sudah tidak bisa diisi lagi, sehingga sekarang ya saya bikin dengan video-video pendek untuk di Instagram, yaitu yang judulnya adalah Cahaya Huruf Al-Quran. Dan ini baru aktif sekitar 3 bulan yang lalu. Ya mudah-mudahan lebih bermakna, lebih gampang dibuka oleh terutama kaum milenial ini. Dan saya juga sempat bincang-bincang dengan orang televisi. Ada kemungkinan ke depan itu 2 yang akan bertahan baik itu katanya, IG dan YouTube gitu. Kalau Facebook kelihatannya sudah mulai kelihatan lemahnya, tapi kalau IG dengan YouTube ini akan terus berkembang. Sehingga saya pun membuat seperti itu. Baik hamba-hamba Allah, dan saya juga menyampaikan permohonan maaf nih kalau sekiranya Bapak dan Ibu ngontak ke nomor telepon yang biasa saya pakai dulu. Sekarang tidak saya yang megang nomor itu, tetapi saya serahkan ke tim. Untuk saat ini saya minta Ujang aja yang selalu menemani saya, sehingga kalau ibu bapak nelpon yang jawab beliau gitu, bukan saya ya. Kenapa? Ini adalah kesepakatan keluarga. Keluarga bilang, Abi jangan megang nomor itu katanya. Sekarang mah banyak bahaya. Jadi banyak ustadz-ustadz yang dijadikan sasaran penjahat. Pertama pakai video call, nelpon, yang penting sudah terlihat wajah hidup, itu bisa dibuat oleh mereka sesuai kehendak mereka. Dan sudah ada korban, bukan satu, seorang ulama di Indonesia. Saya pun dapat berita dari kepolisian. Jadi seorang ulama di Indonesia yang polisi juga tidak menyebutkan nama ulamanya, merahasiakan. Jadi dia ditelepon pakai video call, kemudian tiba-tiba dikirimlah film dia. Film yang tidak sama sekali ada hubungan dengan dia. Ini katanya film Bapak akan disebarluaskan ke semua keluarga kalau tidak segera ngirim uang sekian. Ini juga gitu gayanya itu. Ini sangat parah sekali ya, media sosial ini sangat bermakna bagi kepentingan dakwah, tapi juga disalahgunakan oleh sekian banyak para penjahat untuk memeras. Ya cukup berat, dan yang jadi korban bukan satu orang, udah banyak. Ya sekarang kan saya punya tampil dengan serius begini, langsung di-shoot, nanti berubah menjadi senyum, bisa berubah menjadi ketawa, bisa berubah menjadi sedih kan gitu. Ya wajah bapak yang sudah usia 70 tahun bisa diketahui usia 7 tahunnya kan sekarang. Atau anak yang saat ini usia 5 tahun bisa ditampilkan 70 tahunnya sekarang itu. Ya dengan kemajuan teknologi seperti itu, makanya betul-betul saya diwaspadai oleh keluarga. Udahlah katanya nanti. Makanya mohon maaf, bukan jangan dianggap itu kalau saya itu sombong kok nggak nerima telepon. Tapi itu adalah kesepakatan keluarga demi menjaga kelanjutan aktivitas juga. Tapi insya Allah kalau ada pertanyaan tertulis akan langsung sampai
Jadi saya ini megang handphone, nomornya ini nomor kecil, hanya untuk keluarga saja gitu. Jadi mohon maaf ini ya. Jadi saya tuh megang handphone juga, tapi hanya untuk menerima berita saja dari keluarga. Ini ada berita, ini ada, ya udah gitu aja. Ya begitulah kehidupan zaman sekarang, harus kita hadapi dengan amal perbuatan yang lebih berkualitas. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan karena waktunya yang sangat terbatas ya, kita akhiri saja sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi pada waktu berikutnya. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Rabbana, ya Tuhan kami, sungguh karena karunia-Mu kami dapat bertemu di tempat ini, tempat suci, rumah Engkau. Setelahnya kami berjuang untuk selalu berhubungan dengan rumah-Mu di muka bumi. Berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau di akhirat nanti ya Allah, dan bertemu dengan hamba-hamba yang Engkau cintai, Rasul-Mu, para Rasul, para Nabi, dan para ahli ibadah padamu. Pertemukan kami ya Allah dengan Rasul-Mu bersama semua anggota keluarga kami. Jangan ada yang terkecuali seorang pun dari keluarga kami. Allahumma Rabbana ya Karim, telah Engkau berikan ya Allah nikmat ibadah kepada para pendahulu kami. Berikan pula kepada kami ya Allah dalam mengisi sisa umur hidup kami nikmat ibadah dengan benar. Telah Engkau berikan kekuatan kepada para pendahulu kami menjauhi kemaksiatan. Berikan kepada kami Allah kemampuan untuk menjauhi kemaksiatan ya Allah. Telah Engkau berikan kepada pendahulu kami nikmat sabar dalam menghadapi kesekian banyak tantangan, godaan, rintangan. Berikan juga kepada kami Allah nikmat sabar. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka ya Rabbana, inna kunna minal zalimin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, berilah kami nikmat istiqamah. Istiqamah dalam iman, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam taat padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.